Peggy alias Peron ini adalah pihak yang disebut-sebut dalam putusan? Kami belum yakin. Ada 5 orang yang menyatakan tidak kenal. Ya. Ya, 5 lawan 1 kan jelas. Kita pun pasti percaya 5 orang kan. Iya. Mereka sudah terpidana dan dihukum seumur hidup. Terus dia kalau bohong apa? Kepentingannya apa coba? Kan nggak ada kepentingan. Udah divonis kan dia seumur hidup. Ibaratnya dalam sebuah kasus hukum, beliau kan berseberangan dengan Pak Jogi dan Bu Titin. Beliau di luar mengatakan ada kemungkinan PK. Mbak belum pernah baca putusan? Nah, saya cuma dengar dari pengadilan kalau hakim bilang begini-begini itu saya dengar. Termasuk yang hakim bilang terkait 3 DPO masih 3 DPO itu saya tahu. Tahunya kapan? Pas hakim membacakan di selesai akhir sidang. Jadi waktu pembacaan putusan, Mbak keluarga hadir menyimak dan sudah disebut ada 3 penyebutan nama berapa orang DPO? 3. 3 orang. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bank X Napi Diskursus.net. Kita akan membuat sebuah siniar yang khusus, yang spesial, karena saat ini tim Bank X Napi sedang berada di Cirebon, Jawa Barat, untuk lebih mendalami terkait dengan kasus kematian 2 sejoli, Vina dan Eki. Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana. Keduanya berumur 16 tahun pada 8 tahun lalu yang sampai kini kasusnya belum rampung betul. Ini dilakukan di rumah dan kediaman almarhumah Vina. Itu salah satu unsur spesial dari siniar kali ini. Tapi sebelum kita mulai, silakan Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selebihnya, sangat dianjurkan untuk kemudian like, comment, and share video ini. Sobat TN, sekarang saya akan perkenalkan semua yang hadir di sini yang akan meramaikan obrolan kita di rumah keluarga almarhumah Vina. Yang pertama, saya yakin banyak orang sudah tahu karena sudah sering tampil di media manapun. Ada Mbak Mardiana, kakak almarhumah Vina. Mbak, terima kasih sudah direpoti oleh kita yang datang ke rumah Mbak. Ya, nggak apa-apa, sama-sama. Lalu ada Pak Ahmad Soleh, penasihat hukum dari keluarga almarhumah Vina. Lalu juga ada Pak Wasnadi Otong, ayahanda dari almarhumah Vina ya Pak ya. Lalu yang terakhir ada Ibu Sukaisih, ibu dari almarhumah Vina ya. Lalu ada juga agak di belakang tuh Pak Sadullah, kakek dari almarhumah Vina ya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan kami untuk hadir di rumah ini, merepoti Bapak Ibu semuanya. Yang kedua saya pikir, karena Pak Reza di mana ada banyak orang yang minta foto. Pak Reza Indragiri Amril, seorang psikolog forensik. Mbak, kita lanjutkan ya Mbak ya. Saya sebelum ini sama Mas Reza juga sudah membuat podcast, semacam ini disebut podcast atau siniar, bersama sutradara dari film Vina Sebelum 7 Hari Itu, Mas Anggi Umbara. Ya kan? Pertanyaan saya langsung dijawab Mas Anggi ketika saya tanyakan berapa persen dari film itu yang merupakan fakta. Jawabannya 90%. Nah, berangkat dari situ saya akan coba katakanlah minta klarifikasi atau komentar apakah yang saya akan coba pertanyakan ke Mbak itu adalah fakta atau bukan. Kalau di film itu kan sosok Eki nggak ada ya? Ya. Karena tidak mau dikesertakan. Nah, mungkin nggak dapat izin dari Pak Rudiana, ayahnya Eki ya tuan. Jadi sosok itu diganti oleh temannya Linda ketika naik motor yang dikejar-kejar itu ya. Tapi betulkah di kenyataannya Eki itu memang kekasihnya Vina? Betul. Bahkan sudah ada rencana mau tunangan kalau sudah selesai sekolah. Gitu. Jadi ibunya Eki itu sudah ngobrol sama keluarga adik saya di sini, sudah mempunyai rencana kalau setelah selesai sekolah itu mau tunangan. Jadi udah ada rencana gitu. Selesai sekolah pada tahun 2016 itu kan Eki dan Vina satu umur ya, seumuran ya, 16 tahun ya. 16 tahun. Jadi mereka pada tingkat sekolah yang sama deh, kelas berapa itu mereka berdua? Kalau ingat saya sih kelas 1 ya. SMA, saya juga nggak begitu nggak begitu ingat kelas 1 atau kelas 2-nya. Ya, seingat saya sih kelas 1. Sejak berapa waktu sebelumnya? Sebelum tahun 2016 itu Eki dan Vina berpacaran setahu Mbak. Mungkin Vina pernah cerita ke Mbak kapan mulai berpacaran dengan Eki ini. Dia sih pernah cerita, cuman saya lupa gitu. Maksudnya nggak ingat betul tanggal berapa, bulan berapa gitu. Tapi seingat saya itu memang mereka sudah lama.
Sudah lama. Ya. Lebih dari 1 tahun sebelum 2016 itu berpacaran. Kayaknya kalau 1 tahun belum, hampir kayaknya. Mereka kenal di mana? Kan bukan satu sekolah kan Eki sama Vina? Nggak tahu juga. Karena memang ya itu yang saya bilang dari awal gitu kan. Kalau almarhumah adik saya itu tertutup sama teman-teman yang di luar, Pak. Jadi saya hanya tahu teman-teman yang di lingkungan rumah. Gitu. Semenjak SMA itu dia tertutup. Dia punya teman siapa, dia deket sama siapa, dia tertutup. Cuman kalau yang sering main ke rumah itu ya Eki. Oh, Nggak Eki ada lain sering datang ke sini? Ya, nggak ada laki-laki lain. Jadi awalnya itu kan sering ke sini, awalnya sering main. Saya tanya, siapa itu Mbak? Eki katanya. Oh, siapanya kamu? Masih temen Mbak, kata dia. Cuman lama-kelamaan itu saya bilang, kok sering ke sini sih Mbak? Saya bilang, iya, udah nembak gitu. Oh, udah nembak. Udah nembak, udah pacaran Mbak gitu. Oh ya udah, saya bilang. Tapi bulan berapa, tanggal berapanya saya nggak ingat. Kalau waktu itu masih kelas 1 SMA, berdua kira-kira ya, mungkin lain sekolah kan. Ya. Artinya kira-kira 2 tahun lagi setelah mereka lulus akan bertunangan. Saya pengen konfirmasi ke Ibu Sukesi dan Pak Was tadi. Itu betul ya bahwa mereka akan bertunangan selepas SMA, selulus dari SMA? Kalau ibu sih dengan kan ibu di Malaysia kalau ibu. jadi tahu dari nenek. Oh, dari nenek. Jadi Bukan ibu, dari Vinanya yang telepon Ibu ngasih tahu. belum ngasih tahu, cuma dari nenek. Cuma ibu nanya sama Vina, "Nok, kamu benar sama ibu?" Iya, terus akhirnya sering ngobrol sama ibu. Oh, sering telepon ke Ibu? Enggak. Waktu pas pulang. pas pulang, Oh, pas cuti pas yang ibu- bulan 6, bulan 5 itu. Terus tentang rencana untuk mempertunangkan mereka sudah resmi antara keluarga dibicarakan atau gimana Pak Abu? Kalau kurang tahu ya. Kalau Oh. itu lebih ke saya sama nenek Oh, sih. gitu. Karena kan kalau bapak itu kesehariannya di laut, pulang dari laut tidur gitu. Oh. Nah kayak ibu ya di Malaysia, jadi pada saat itu yang tahu itu saya sama nenek. Ibunya datang ke sini itu bilang seperti itu. Tapi kalau dari keluarga saya pribadi sama Pak Rudiana belum pernah ketemu. Jadi hanya dengan Ibunya ibunya Eki. almarhum Eki. Iya. Nok itu Pak almarhumah Iya. pernah cerita nggak di mana kenalan sama Eki? Enggak. Gak pernah cerita. Ceritanya ya pas udah kesini aja sih Eki-nya. Dan Eki juga nggak bercerita tentang dirinya ke Mbak Enggak, Mariana? karena waktu awal itu kan dia masih malu juga ya. Masih sedikit malu-malu sama keluarga. Cuman karena sering kesini, sering apa ya, jadinya akrab. Nah, setelah akrab itu Tapi nggak nggak bilang. bercerita lebih tentang dirinya? Enggak. Akrabnya dalam artian ya suka bercanda sama keluarga yang lain gitu. Jadi yang pasti faktanya adalah Eki dan Vina berpacaran. Ya. Dan ada rencana untuk bertunangan Betul. setelah lulus dari Setelah sekolah lulus. menengah. Iya, gitu ya. betul. Dan keluarga setuju dengan rencana itu. Ya kalau saya pribadi sih kan menanyakan sama adik juga. Kamu gimana? Katanya Aiki mau tunangan sama kamu, mau ngikat kamu. Saya bilang, kamu mau? Ya udah Mbak, nggak apa-apa katanya. Jadi ya kalau saya sih tidak bisa bilang setuju atau tidak ya, yang melakukan, yang menjalani kan nantinya adik saya. Saya pertanyakan itu sama adik saya dan adik saya mau saat itu. Karena Mbak taunya itu Eki kan bukan orang sini dong ya? Bukan, ya. Daerah Arumsari waktu itu saya tanya. Kalau di luaran almarhumah mainnya ke mana aja? Gak pernah bilang juga. Yang saya bilang itu yang seperti awal, dia tertutup semenjak SMA itu. Sebelumnya nggak tertutup. Sebelumnya enggak. Kenapa bisa begitu? Nggak ngerti saya juga. Eki itu pacar pertamanya Vina? Kalau yang saya tahu ya. Pacar pertama? Kalau yang saya tahu ya. Karena Atau mungkin begini, sebelum Eki, siapa kira-kira anak laki-laki yang juga kadang main ke sini, ngajak Vina jalan? saya sih nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Saya justru yang saya ingat laki-laki itu ya Eki. Dan yang Bapak bilang katanya sebelum Eki ada pacar lagi gitu, saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Karena yang dikenalkan pada saya itu ya Eki.
Kalau dari keluarganya Eki, udah ada komunikasi tentang rencana itu dari ayahnya Eki atau mungkin ibunya Eki? Kalau dari ibunya sudah, karena ibunya yang bilang awalnya seperti itu tuh ibunya. Oh, Kalau dari bapaknya belum. Karena memang belum pernah ketemu juga. oh gitu. Ini maaf kata, Eki ini tinggal bersama ibunya atau dengan bapaknya atau ganti-gantian? Yang Mbak Nggak tahu? tahu ya. Nggak tahu juga Cuman ya? cuma selihatnya saya kayaknya ganti-gantian. Ganti-gantian. Cuman lebih dominan ke ibunya mungkin. Lebih sering dengan ibunya. Karena yang sering kesini juga ibunya. Mbak, ini kan bingkai kasusnya, kalau kita baca di pemberitaan yang resmi, di media-media yang terverifikasi di Dewan Pers ya, bukan yang abal-abal. Itu kan bingkai kasusnya adalah tentang geng motor. Iya. Ya. Nah, saya akan nanya, apakah Vina anggota geng motor? Bukan. Setidaknya mungkin dari atribut di Justru pakaiannya, bukan, kaos bukan. apa itu. Nggak ada atribut geng motor di rumah, nggak ada, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, jaket geng motor XTC yang dipakai oleh Vina saat dilempari oleh kelompok yang lainnya punya siapa? Punya Eki. Punya Eki. Karena yang geng motor itu Eki. Pak Ahmad Soleh mungkin ada tambahan dari itu. Iya, Kalau masuk kalau ke fakta soal jaket geng motor. iya kalau saya sampaikan sih memang kalau Vina itu bukan termasuk geng motor. Ya, itu. Justru yang memang geng motornya si Eki itu. Tapi karena berpacaran dengan Eki, Iya. bisa nggak dibilang bahwa kemudian Vina ikut bergaul dengan geng motornya Eki? Karena pacarnya Eki nih, Kalau bergaul kayaknya nggak deh. Soalnya adik saya itu sering dibawa Eki pada saat kalau kumpul sama teman-temannya aja. Jadi kan kalau namanya anak muda kan, kamu pacarnya nggak dibawa, kayak apa sih? Kayak sombong gitu, kayak dipamerin pamer. gitu. Iya. Jadi kalau adik saya sendiri nggak ikut-ikutan geng motor karena memang nggak ada atributnya di rumah. tapi berinteraksi, bergaul dengan geng motor, jadi ada peluangnya karena Karena pacarnya suka Eki dibawa, kan. ya. Oke. Ketika bergaul dengan geng motor itu, apapun sedekat atau sejauh apapun, tapi kan sering berinteraksi jadi ya kan. Ada cerita yang disampaikan almarhumah ke keluarga? Nggak ada, karena yang saya tahu itu dia nggak pernah cerita lagi ngumpul sama teman-teman Eki itu nggak pernah cerita, Pak. Gitu. Dia cuma bilang mau pergi sama Eki. Paham maksudnya. Kita ngomong soal jaket yang jelas dipakai oleh Vina dan kemudian itu disebut sama Mbak Marlena sebagai punyanya Eki, pacarnya. Di persidangan nggak pernah dihadirkan kan jaket itu sebagai barang bukti kan, Pak? Jaketnya tidak pernah. Terus bagaimana jadi Bapak membaca bahwa jaket yang barang bukti penting itu karena bingkai ceritanya secara resmi dari kepolisian dan geng motor nggak ada itu jaket di persidangan. Kan itu bukti penting banget dong. Iya, iya. Cuma kan memang terkait dengan persidangan kan memang sudah lama dan kita kan memang tidak mengikuti ya persidangannya. Jadi memang kami tidak terlalu tahu sekali terkait dengan hal itu terkait persidangan ya. Ini waktu persidangan terbuka atau tertutup sebetulnya, Pak? Waktu persidangan informasinya terbuka ya waktu itu ya. Waktu persidangan memang nggak begitu banyak orang, cuman keluarga kayak saya, bapak itu hadir. Hadir terus? Hadir. Hadir terus. Oke. Mungkin terlalu jauh saya mau nanya. Sebelum saya mau nanya, selama persidangan itu berlangsung, kan Pak Soleh belum mendampingi keluarga ya? Belum. Waktu itu yang mendampingi Mbak sekeluarga siapa? Saya sebelum mau nanya itu, tapi kalau menurut Mas Insan terlalu jauh ke depan, selesaiin aja dulu. Nggak apa-apa. Kalau Nah gitu, Mbak. seingat saya Waktu itu pakai pengacara nggak? nggak ada sih kalau Ada seingat pengacara? saya sih ya. Nah, Karena terus memang dari keluarga sendiri nggak ada yang merasa ikut tanda tangan. Maksudnya nggak ada yang tanda tangan? Maksudnya Tanda tangan kayak kuasa mungkin. tanda tangan kuasa Oh. gitu nggak ada. Nah terus bagaimana Mbak dan keluarga bisa tahu tentang perkembangan kasus ini? Oh sekarang udah begini, besok begitu, nanti akan ada ini dan seterusnya. Ada nggak yang kasih tahu gitu? Ada. Waktu Siapa? itu kan memang Pak Rudiam, bapaknya Eki itu masih suka ngasih informasi. Mbak, nanti tanggal sekian, jam sekian kita ke Bandung. Pak, tanggal sekian nanti ada acara pengadilan, hadir ya gitu. Hanya kayak gitu aja sih. Pernah baca putusan Mbak? Enggak.
Mbak belum pernah baca putusan? Nah, saya cuma dengar dari pengadilan kalau hakim bilang begini-begini itu saya dengar. Termasuk yang hakim bilang terkait 3 DPO masih 3 DPO itu saya tahu. Taunya kapan? Pas hakim bacakan di selesai akhir sidang. Jadi waktu pembacaan putusan, Mbak keluarga hadir menyimak dan sudah disebut ada 3. penyebutan nama berapa orang DPO? 3. 3 orang. Oke, saya mau nanti ke situ lagi, Mas Insan. Udah, saya balik ke Film. film dulu ya. Di film itu jelas-jelas divisualkan, digambarkan ya bahwa Vina dibully Iya. Iya. oleh sekelompok anak muda Iya. yang kita sebutnya di film itu disebutnya Egy. Iya. Mungkin di kasus sebenarnya Peggy. Mungkin Ka- iya apa enggaknya sih kan. Kalau masalah di kasus aslinya sih dari adik saya yang disampaikan dia masuk ke tubuh temennya itu, dia bilang Egy. Kan sekarang nggak ada nama Egy kan, adanya Peggy kan. Adanya Iya. Peggy. Nah, mungkin Egy itu Peggy yang di Iya. kasus realnya mungkin ya. Bahwa Egy yang di kasus realnya mungkin Egy itu kemungkinan besar Peggy itu suka dengan Vina, tapi kemudian Vina menolaknya sampai Vina dalam puncak kekesalannya meludahi Egy itu. Itu betul nggak secara fakta? Kalau ditanya betul atau tidak, saya juga tidak tahu karena memang dia nggak pernah cerita. Saya hanya tahu dari yang dia cerita rekaman itu yang saya rekam itu. Jadi itu asli atau nyata, apa benar atau tidak, saya juga nggak tahu. Saya hanya tahu dari yang disampaikan adik saya melalui rekaman. Karena itu penting untuk bingkai bahwa ini memang geng motor berangkat dari hubungan personal itu tadi, tidak diterima, cintanya ditolak, murka, dan kemudian jadi perkara selanjutnya yang kita baca di media-media itu dan versi polisi. Gitu kan. Kalau itu kan saya tahunya dari yang adik saya sampaikan yang dia masuk ke tubuh temannya itu, Pak. Poin itu jadi sangat penting menurut saya. Kenapa? Sebagai dasar bagi kita untuk berpikir apakah almarhumah dan almarhum ini memang, maaf, pada dasarnya sudah punya musuh atau belum gitu. Gitu kan? Ya, saya tidak tahu itu. Ya tentu Mbak nggak tahu karena itu barangkali sebuah interaksi atau bentuk komunikasi yang tertutup lah ya, ketika ada momen sebutlah Vina meludahi siapa tadi namanya? Egy, kalau di film Egy. Jadi pertanyaan berarti tentang adegan Vina meludahi Egy itu sumbernya dari mana? Dari keluarga mengatakan tidak tahu. Dari Vina sudah tidak ada. Apakah mungkin pembuat film itu mendapatkan informasi langsung dari si Egy? Karena hanya itu kan, bisa memvalidasi peristiwa itu hanya dari orang yang namanya Egy kalau memang ada orang itu. Jadi poin bagus ditanyakan apakah itu fakta atau tidak. Saya hitung-hitungan saya tidak begitu yakin ada orang yang mau mengakui bahwa saya sudah diludahi oleh almarhumah. Gitu. Soal dignity ini. Soal harga diri, diludahi Laki-laki orang. ya. Jadi laki-laki ya. kalau benarlah alur berpikir saya, maka patut diduga adegan ketika Vina meludahi Egy itu adalah rekaan belaka. Tetapi bagi saya yang notabene orang psikologi forensik, saya nggak akan menganggap itu sebagai hal yang biasa. Kenapa? Ini meletakkan sekali lagi dasar bagi saya untuk berpikir, adakah orang yang sakit hati, yang marah, yang benci terhadap Vina karena sudah diludahi. Kalau misalnya orang itu ada, berarti kan saya harus cari orang itu siapa. Dan seberapa jauh kemungkinan dia melakukan pidana terhadap almarhumah Vina. Tapi adik saya itu memang sempat telepon ke ibu saat itu. Ada yang suka gangguin, tapi dia tidak menyebutkan nama. Gangguin bagaimana maksudnya? Bagaimana Bu ceritanya waktu itu? Ada teman-temannya Eki yang suka sama Eno, bilangnya gitu. Temennya Eki, Yang Eki ya disebutnya ya. Teman pacarnya yang itu. suka sama Eno. Teman yang mana nggak tahu, Eno juga nggak kenal, cuma tuh ngejar Eno terus. Gitu. Ya. Terus udah Eno tolak, padahal tuh dia tahu Eno tuh pacarnya Eki. Tapi dia lama-lama rese gitu. Oh pegang ini gitu. Sempat narik juga katanya. Sempat apa Bu? Narik. Almarhum. Dari cerita, iya silakan Bu. Kata ibu, ya udah jangan diladenin, maknya Nah, bilang aja sama Eki, udah mah, tapi itu nggak tahu rese banget.
Pembuat film, Bu, Ibu pernah cerita nggak tentang yang satu ini nih ke pembuat film? Waktu itu sempet kalau nggak salah. Tentang masalah ada Iya. anak cowok yang suka Iya, sama Eki. iya. Nah kalau masalah dari di film Diludahi itu yang ngambil dari rekaman itu, Pak. Dari kesurupan Iya. itu, kerasukan itu. Dari cerita sepotong tadi, bisakah diambil kesimpulan bahwa Eki dan Egi itu berteman, saling kenal? Ya, Kalau laki-laki bisa itu jadi Egi ya? Karena adik Egi saya, dan Eki. karena adik saya juga memang bilang itu temennya Eki. Nah, temannya Eki, Egi itu temannya Eki. Iya. Jadi kalau benar yang sekarang itu ditangkap polisi adalah Peggy, ya itu kenal sama Eki kan, berarti kan, Pak? Iya. Iya. Dan karena disebut berteman dengan Eki, maka hitung-hitungan yang namanya Egi ini bukan musuhnya Eki. Kalau misalnya dianggap ini sebagai, wah ini ada masalah antar geng motor gitu ya. Enggak, kalau menurut saya ini lebih ke personal jadinya. Eki ternyata kenal sama Egi. Iya. Jangan-jangan ini ada cinta segitiga. Iya, dugaan saya juga Iya. begitu sih. Ya. Iya. Yang ingin saya bilang bukan pertarungan antar geng motor. Ya. Artinya Iya. yang menyerang. Kalau memang ada nih ya, Heeh. kalau memang sosok Egi itu ada, sosok Egi itu berdasarkan cerita Ibu barusan, sepertinya bukan pihak yang ada di seberangnya si Eki, Ya. tapi merupakan satu teman, jangan-jangan satu teman Ya. geng motor juga. Tapi kemudian mungkin mereka friksi karena Eki punya pacar Vina, Dan digoda dia sama Egi. Ya. Tapi dalam penyampaian kepada ibunya kan tidak menyebutkan nama, Iya. gitu loh. Siapa-siapanya Hanya tidak ada menyebutkan. temennya Eki yang suka juga dengan Vina. Nah, tapi tidak menyampaikan namanya siapa, Iya. gitu. Nama itu muncul dari Dari Linda. rekaman. Ya. Linda Dari yang kerasukan. kerasukan itu. Nah, jadi nama itu muncul sekitar kerasukan. Kalau realnya komunikasi dengan ibunya berarti dia tidak menyebut nama, dia hanya menyebut ada orang temannya Eki Iya. yang suka sama Vina, yang mengganggu Vina, seperti itu. Tapi cukup kan untuk jadi motif awal bahwa lelaki yang ditolak itu mungkin kemudian mengambil keputusan untuk ya katakanlah brutal akhirnya. Karena Eki ini temennya tidak mengizinkan pacarnya didekati. Bija juga seperti itu, karena ada petunjuk dari situ. Karena tadi penyampaiannya kan memang dia suka sama Vina. Mungkin cinta ditolak atau seperti apa kan kita nggak tahu ya. Yang jelas ada orang lain yang suka temannya Eki. Berarti Eki itu kenal dengan orang itu. Cuman karena Eki-nya anggota geng motor, dan Iya. itu kan juga sudah diakui sama Ketua ekstasi. Pak Betul, pengurus betul. ekstasi di Iya. sini kan, ada nomor ID-nya sumber 04 atau berapa lah itu. Iya, Iya, gitu kan. 04. Apakah Bapak sebagai penasihat hukum melihat ini framing aja? Artinya geng motornya itu cuma dipakai untuk bingkai kasus yang akhirnya membuat nyawa almarhum Vina dan almarhum Eki hilang. Ya. Bukan berangkat dari persoalan personal antara laki perempuan soal cinta. Ya, kalau menurut kami sih memang kebetulan saja mungkin ya, karena dia di geng motor. Sebenarnya kalau persoalannya kan sudah jelas tadi dimakan ibunya, ada yang suka. Berarti kan persoalan utamanya itu. Vina itu ada yang suka lagi temennya Eki. Lah, terus kemudian karena Eki mungkin di geng motor lah. Mungkin di frame-nya itu kan di geng motor itu. Saya mau tanya Pak Soleh tentang geng motor nih Pak, Iya. di Cirebon, karena saya bukan orang Cirebon nih Pak. Kalau disebut geng motor di wilayah Cirebon, itu konotasinya negatif atau positif sih Pak? Buruk atau baik sih? Anggota geng motor gitu? Iya, kalau konotasinya kita belum bisa ngomong ya. Artinya yang kalau saya dengar dari teman-teman ya geng itu sering kumpul, terus sering dugem atau sering ke tempat-tempat hiburan lah seperti itu. Tapi ada misalnya kecenderungan apalagi kebiasaan melakukan atau menciptakan keresahan sosial nggak sih di masyarakat? Kalau nggak ada sih sebenarnya ya. Ya, Iya, kalau ada. saya sebagai masyarakat sih waktu itu ya Pak, Iya. saya sedikitnya resah sama geng motor. Karena kan pada saat itu memang di Cirebon itu rawan. Rawan. Ada orang naik motor malam, langsung bacok, langsung tebas, itu rawan pada saat itu. Dan tadi Mbak katakan Eki ada di kelompok geng motor. Iya.
Itu kan saya tahunya pas akhir-akhir ini, Pak. Iya. Karena memang adik saya kan nggak ngasih tahu bahwa dia geng motor gitu, nggak Oh, ngasih tahu. dulu Mbak nggak tahu bahwa Nggak Eki itu tahu. anggota geng motor. Nggak tahu, tahunya setelah sekarang. Sekarang setelah ada film segala macam, Oh, baru setelah tahu bahwa sekarang. ternyata Katanya Vina yang ikut geng motor. Setelah sekarang banyak yang bilang adik saya geng motor, saya cari tahu kan. Saya cari tahu ternyata Ekinya yang geng motor. Tapi dulu Mbak nggak tahu ya Nggak bahwa tahu. Eki itu anggota geng motor, nggak tahu Nggak ya. tahu. Oke. Pokoknya setelah kasus aja saya tahu bahwa dia geng. Yang jelas tahun 2016 itu kalau bicara tentang geng motor, Mbak tadi merasa apa tadi? Kayak takut. Iya. Bisa dikatakan semua masyarakat ya. Semua masyarakat. Karena memang pada saat itu rawan. Apa sih yang mereka lakukan? Yang Mbak tahu aja, tahun 2016 itu geng motor itu kok bisa memunculkan perasaan takut karena mereka melakukan Waktu apa itu sih? kan kadang kalau setiap hari tertentu itu ada sekelompok geng motor itu konvoy gitu. Ugal-ugalan konvoynya. Mbak pernah nggak ketemu mereka waktu mereka lagi konvoy gitu? Pernah. Apa yang Mbak lihat? Gitu. Ya merasakan aja ugal-ugalan naik motor kayak gitu-gitu apa. Ya kan itu kan bikin kecelakaan apa? Bikin yang pengendara lain gimana gitu, Iya, Pak iya, gitu. iya. Oke. Pak Ahmad Soleh, kita lebih ke sekarang ke perkembangan kasus di kepolisiannya ya, bahwa polisi akhirnya menangkap yang disebut Peggy Setiawan, ada tambahan Setiawannya setelah ditangkap. Sebelumnya kan cuma Peggy alias Peggy, Perong aja kan. Sekarang Peggy Setiawan. Penambahan kata Setiawan itu menurut Bapak ketika sudah di tangan polisi wajar-wajar aja atau dicoba dipas-pasin dengan sesuatu ini? Ya, kalau kami kan berdasarkan BAP dan putusan pengadilan ya. Di sini kan hanya menyebutkan nama Peggy saja. Nah, Ya, jadi penambahan terkait Setiawan kan sebenarnya ya memang kalau di BAP sama di putusan pengadilan kan tidak muncul Setiawan itu, hanya nama itu Peggy dia. saja. Gitu loh. Jadi Pak Soleh bacanya gimana tuh? Ada begitu dirilis ada Setiawannya. Tafsirannya apa tuh? Ya, kalau tafsiran saya ya sebenarnya belum pas juga sih. Karena kalau Peggy yang dimaksud Setiawan kan mungkin banyak Peggy-Peggy yang lain. Apalagi Peggy siapa itu seperti itu. Ya. Artinya Bapak menyayangkan kenapa nggak dari awal polisi ketika merilis JPU bilang aja ini yang dicari Peggy Setiawan. Iya. Aturan seperti itu kan dari awal Peggy siapalah kan gitu. Karena di sini kan ada 3 DPO-nya. Itu pun ada Andi siapa? Nah, Sementara ada yang namanya Andika ya. di dalam BAP kan. Nah, Andika tuh siapa jadinya? Nah, kalau dilihat dari BAP awal kan Andika juga pelaku. Ada Andi, ada Andika. Jadi dengan kata lain, ada nama-nama DPO yang tidak sinkron antara berkas di kepolisian dengan putusan di pengadilan. Ya, Bapak ingin ada. mengatakan ada nama-nama yang berubah. Ada. Coba di Ini Coba, aja. coba bandingkan. Gini dulu, untuk mudahnya gini Pak. Iya. Tolong Pak Soleh sebutkan. Ini kita fokus bicara DPO nih. Iya, kan, ya. iya. Tolong sebutkan nama-nama DPO yang tercantum di berkas kepolisian dulu. Iya. Coba Pak. Kalau nama-nama DPO kita kan DPO ya, Iya, kita iya. disebut DPO. Kalau berkas polisian nanti kan beda. Soalnya ada berbeda nama di sini. Iya. Kalau dilihat dari putusan pengadilan, itu kan DPO-nya 3. Satu. Ada Andi, Andi. ada Dani, ada Peggy. Oke. Nah, Andi, Dani, dan Peggy. Peggy. Itu Sementara- ada di putusan pengadilan. putusan pengadilan. Oke. Kalau kita melihat dari BAP awal, BAP Cirebon di Polres Cirebon itu kan di sini ada Andika. Andika. Ada nama Andika. Ya. Setelah kita lihat dari putusan pengadilan juga sama. Di sini sudah Andika itu hanya sebagai alias rival di Aditya Wardana alias Andika. Sementara kalau di putusan pengadilan saya melihat ini betul dia rival di Aditya Wardana alias Ucil. Nah, ini yang betul di mana? Baik. Oh, bahkan antar putusan pun namanya berbeda. Ya, ini kan kita melihat dari putusan ya. Iya, Pak. iya, Ini iya. jelas. Putusannya Iya. di sini jelas rival di Pak, saya Aditya mau tanya, Wardana alias saya mau Ucil. tanya. Sebetulnya pertanyaan cocok saya ajukan ke Mbak, tapi karena nggak apa-apa. maaf habis kata dari ini, mungkin ke Mbak juga. kita masyarakat awam. Mbak, waktu hadir di persidangan, hakimnya sama semua nggak? Setiap kali ke persidangan atau diganti-ganti hakimnya?
seingat saya hakimnya sama ya. Sama semua. Seingat saya sama. Nah, Di putusan, Pak. Coba Bapak sebut Hakim Rivaldi di sini dengan Hakim Rivaldi di situ sama nggak? Ya, kalau melihat di sini hakimnya ada Herman. Ya, kita bandingin aja nih. Tolong, boleh saya bantu, Silakan, Pak? Saya bantu. silakan. Nih, Sobat DN, saya sedang berpegang berkas atau naskah putusan nomor 192 dan seterusnya. hakimnya sama tanggal. Yang khusus, putusan yang satu ini, nama terdakwa hanya 2 nih, karena disidangkan secara terpisah. Ya. Di persidangan yang satu ini, yang menghasilkan putusan ini, nama terdakwanya adalah Rivaldi Aditya Wardana dan Eko, alias Ucil bin Asep Kusnadi. Saya ulang. Terdakwa 1, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi. Sementara di situ, nama aliasnya beda. Di persidangan yang lain, di putusan yang lain, aliasnya beda. Di situ aliasnya adalah Andika. Andika. Kita mau mengatakan apa ini? Apakah pengadilan tidak cermat sehingga menulis nama alias yang berbeda antara satu putusan dan putusan yang lain? Sementara terdakwa kedua tidak ada persoalan ya terkait nama ini. Nama yang tercantum di putusan ini adalah Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim. Nah, sekarang saya mau tanya, Pak. Mari kita cek sama-sama Ini putusannya nama belum ada. majelis yang ada di putusan yang itu tuh. Yang Bapak pegang sekarang. Kalau putusan di sini hanya Panitra aja tanda tangannya. Sutrisno Haji Sutrisno Barda. Siapa nama panitranya siapa? Panitra Pengadilan Negeri ini papenya Haji Sutrisno. Kalau nama panitranya beda, Pak. Di Panitra sini beda. panitranya Haji Dede Sobari. Iya, panitranya berarti beda. Ini panitra Haji Sutrisno Iya. berarti panitranya. Supaya absah, Bapak bisa baca nggak nama nomor putusan itu nomor putusan berapa? Paling depan, Ini nomor putusan Nomor 4. Nih, maaf. nah, nomor 4. Nomor 4. Nah, ini rekan, ini juga ada satu yang menurut saya buat saya sendiri penasaran. Salah satu cara otoritas Mahkamah Agung menunjukkan profesionalitas mereka dan integritas mereka adalah transparansi. Hakimnya Nama ini. hakim. Nah, Nama hakim ketuanya di sini Suharno. sama-sama Pak. Nama ketua siapa di situ? Suharno. Sementara di sini Imam Suudi. Hakim anggota 1 siapa? Lis Susilowati. Di sini Herman Heller Hutapea. Anggota 2 Ria Helpina. Amin Sembiring. Pak, menurut Pak Soleh nih, Pak. Iya. Walaupun beda ruang sidang, Iya. walaupun beda majelis, tapi berkasnya sama atau beda? Harusnya sama. Hmm. Karena kan satu objek, Pak. Baik. Nah, itu rekan-rekan, Sobat DN ya, bukan rekan-rekan ya, Sobat DN. Ini ada 3 ruang sidang. Tadi Pak Soleh selaku praktisi hukum mengatakan, walaupun 3 ruang sidang, 3 majelis hakim, tapi karena peristiwanya tunggal, maka berkasnya juga semestinya sama. Harusnya sama. Harusnya sama. Berarti berkas di ruang sidang ini nih, dengan berkas di ruang sidang itu tuh, Beda. seharusnya sama dong. Harusnya sama. Seharusnya tapi sama. Dan artinya nama-nama yang tercantum juga semestinya sama. Kenapa kemudian jadi berubah? Apa yang bisa Pak Soleh kira-kira tafsirkan ya Pak? Kita mau mengatakan apa tentang apakah ini ketidakcermatan otoritas Pengadilan Negeri Cirebon? Atau tanpa kita ketahui ada berkas yang berbeda? Ya, kalau tafsiran saya sih memang dari awal memang sudah berbeda, Pak. Soalnya di BAP awal, kita lihat di BAP awal, Ya. kan udah jelas di sini menyatakan ada Adi, ada Andika. Ini saya baca di BAP awal. Di BAP awal ya, Polres Cirebon. Iya. Jadi Andika itu salah satu tersangka kalau di situ. Ya, kalau di situ telah dia turut serta melakukan. Kan Salah satu di situ. tersangka Iya, ya. Iya kan? Nanti mudah-mudahan Sobat DN bisa lihat nih. Boleh saya pegang lagi Pak? Silakan. Jangan. Nih. Maaf ya. Ini ada Nih. 5 tersangka yang Mas Insan menyatakan boleh nggak Andika. pegangnya itu Mas? Yang mana? Yang bekas yang tebal tadi. Ini yang, nih. yang nama-nama Ini. 3 orang Pak Soleh sebut tadi itu. Nama Ya, ini halaman dalam tadi itu. yang terdakwanya Ya. berarti ini. Ya. 5 orang berarti itu. Nah. Ini 2 orang. Bentar. Nama Adi Andika tadi segala macam. Oh, DPO ya di sini. Nah, itu nama DPO, Di nama belakang. DPO dulu. Berarti ada ya. Yang paling sederhana tanda petik adalah bahwa ternyata sepertinya ada ketidaksinkronan terkait dengan nama-nama pihak ini. Antara di sini
di sini, dan tolong diperlihatkan ke kamera Mas Insan. Ini kita baru sekedar bicara soal nama ini. Kita belum bicara tentang peristiwanya nih. Oke. Saya kembalikan dulu, Pak. Ya. Boleh. Di lanjut. sini disebutnya saudara Andi, saudara Dani, dan Peggy saudara Peron. Peggy Itu terkait alias DPO. Peron. DPO. Terkait Ini DPO. terkait Kalau dengan terkait dengan nama terdakwa, di sini. nama terdakwa di depan. Jadi DPO-nya bukan Peggy Setiawan ya, cuman Peggy aja alias Peron. Nama Rivaldi Aditya Wardani alias Andika di sini. Iya. Sebenarnya ini Tadi di situ di lain abang di lagi. sini. Andika orang yang Rivaldi sendiri. alias Ucil. Ucil. Ini putusan pengadilan. Iya. Jadi Andika itu harusnya terdakwa sendiri, tersangka Harusnya sendiri. seperti itu. Karena ini kan menyatakan bukan dia nggak mau nggak Iya. mau dengan alias Andika. Memang di sini namanya alias Ucil. Kemarin saya melihat dari kuasa hukumnya Rivaldi pun menyatakan Andika dengan Rivaldi beda. Begini, Alamatnya pun Mas berbeda. Insan. Oke. Di episode obrolan kita sebelumnya, yang paling jadi sasaran komen bahkan kritik para netizen itu adalah otoritas kepolisian. Ya. Polda Jabar. Tapi kita baru sebatas buka beberapa lembar halaman putusan. Maka dengan segala hormat saya ke otoritas Mahkamah Agung, sepertinya nih juga ada persoalan yang bukan hanya di kepolisian, tapi juga di otoritas Mahkamah Agung. Demi marwah, martabat, kehormatan Mahkamah Agung, semestinya kita juga melakukan cermatan secara cerdas dan bijak lagi santun tentang hal-hal ini. Kita tidak dalam posisi mendiskreditkan lembaga penegakan hukum sesungguhnya, tapi dalam konteks karena sebetulnya kita punya kepentingan yang sama, yaitu mengungkap kebenaran, menegakkan keadilan, adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan seterusnya, maka semestinya kita harus melakukan cermatan secara menyeluruh dalam setiap tahapan penegakan hukum kasus ini. Ini mempertegas posisi saya sejak awal perlunya dilakukan eksaminasi ulang. Tidak hanya di titik hulu sesungguhnya, memang jelas harus titik hulu di kepolisian. Tapi setelah menyimak berbagai macam informasi, baik dari penasihat hukum, dan juga dari otoritas kepolisian sendiri, saya semakin teryakinkan eksaminasi itu harus dilakukan secara terpadu, menyeluruh, demi kebaikan. Itu satu poin. Ya. Sekarang kita ngomong ke Peggy yang sekarang ada di tangan polisi. Kalau kuasa hukum keluarga almarhumah, Ya. yakinkah atau tidak yakinkah bahwa Peggy itu berdasarkan mungkin dari fakta-fakta penyelidikan internal sendiri dari tim kuasa hukum atau apapun lainnya yang mungkin sudah dikumpulkan oleh tim? Ya. Kalau menurut kami dari kuasa hukum pun masih ragu ya. Bahwa Peggy yang Setiawan ini yang ya masih ragu. pelakunya gitu ya. Karena kemarin juga kita briefing sama di Jakarta sama Bang Hotman juga itu memang dalam keterangan terpidana yang 5 menyatakan bukan, yang 1 menyatakan itu. Jadi, Yang satu itu yang mana? ya kita tidak bisa nyebut nama. Tidak bisa sebut nama. Iya, Tapi Bapak tahu, kita tahu. ada 5 yang mengatakan itu bukan Peggy. Peggy. Itu, ya. Hanya sementara satu 1 orang. mengakui. Ya. Itu pun kemarin kita sampaikan pas yang Bang Hotman yang menyampaikan seperti itu. 5 menyebut itu bukan Peggy. Ya. 1 itu adalah Peggy. Itu adalah pengakuan yang diperoleh kapan? Tahun 2016 atau pemeriksaan belum lama ini? Belum lama ini. Kalau dulu tahun 2016 seluruh terdakwa mengatakan tidak kenal Peggy. Ya, kalau yang dulu kan memang kita memang tidak tahu persis Iya, siapa belum ya. dampingi. Belum dampingi juga ya. Oh, itu harus saya tanya. Begini, saya pernah tanya Pak Yogi. Nenggolan. Iya, penasihat hukum 5 terdakwa. Kenal tidak dengan yang namanya Peggy, klien-klien Bapak? Dijawab, tidak. Saya juga tanya Bu Titin, yaitu penasihat hukum Saka Saka dan terpidana anak, dan Sudirman. Sudirman. Kenal Peggy tidak klien-klien Ibu? Mereka katakan, tidak. Berarti sekarang seolah-olah ada satu klien dari salah satu penasihat hukum itu Ya. yang berubah nih, yang mengatakan itu Peggy. Ya. Kita mau percaya yang mana? Kalau saya sih mempertegas diskusi kita yang berulang kali ini. Inilah akibat proses penegakan hukum yang terkesan terlalu memforsir mencari yang namanya pengakuan dan keterangan saksi.
yang notabene peristiwanya sudah lama. Aspek pembuktian muncullah rasa sanksi di situ. Seberapa jauh proses pembuktian, apalagi yang menerapkan kaidah-kaidah keilmuan atau saintifik diterapkan dalam proses penegakan hukum kasus ini. Loophole kan, berarti loophole ini. Ada celah ya. Ada celah. Gitu. Lanjut. Pak Soleh, Ya. saya jadi teringat ketika saya baca yang bisa diunduh itu kan putusan PN Cirebon sama kasasi. Ya. Yang lainnya nggak ada tuh materinya kan. Entah nggak adanya karena memang belum diunggah atau mungkin udah dihapus. Ya. Saya nggak tahu yang mana yang terjadi. Yang pasti ketika saya cari nemunya cuman yang itu tadi putusan PN sama PN untuk dua terdakwa dan kasasi. Dengan Peggy saya tertarik ketika Peggy yang sekarang di tangan polisi itu ketika dirilis oleh Polda Jawa Barat itu disebut-sebut untuk, maaf ya Mbak Maria dan keluarga, untuk yang terkait dengan ruda paksa yang terhadap almarhumah Vina, disebut Peggy itu adalah otak pelaku kejahatannya. Dan kalau nggak salah ingat, setidaknya Peggy itu ikut beruda paksa. Kalau saya nggak ingat, malah yang pertama beruda paksa. Mungkin saya salah ingat. Itu pernyataan dari siapa? Udah ketika rilis kan? Oke. Pada saat preskon Peggy alias Peron ini, bisa dikatakanlah oleh Humas Polda Jabar bahwa Peggy Peron adalah setidaknya terlibat atau melakukan ruda paksa terhadap almarhumah Vina. mengotaki sekaligus melakukan kekerasan seksual. Malah kalau nggak salah ingat, yang pertama melakukan ruda paksa. Karena dia leadernya. Gitu. Kalau nggak salah ya untuk yang kedua. Lalu saya ingat-ingat bacaan saya ketika direktur di putusan. Ya. Di sekitaran ruda paksa itu, saya tidak menemukan Peggy alias Peron itu melakukan. Jadi ada dua nama yang tidak disebut-sebut melakukan itu. Selain yang sederet, ada juga yang tidak melakukan, Saka Tatal dan Peggy. Itu terekam kan di bacaan tentang putusan bahwa Peggy Setiawan itu tidak melakukan ruda paksa. Jadi bagaimana membaca itu? Bahwa Polda rilis dengan mengatakan itu dan kemudian dikonfrontir dengan putusan tidak melakukan itu. Ya, kalau kami sih melihatnya begini loh. Kalau memang Peggy pelaku dan otak, nah, kan harusnya tidak sudah menunggu 8 tahun, Pak. Karena dia pelaku utama. Apalagi kalau dia orang Cirebon. Apa susahnya sih coba? Dan dari kalangan yang bersahaja hidupnya. Gitu loh, Pak. Alhasil, bacaan Bapak apa yang menyebabkan 8 tahun itu tergantung gitu? Ya, kalau menurut kami ya mungkin menunggu viral dulu. Tunggu viral. Delik viral. No viral, no justice itu ya. Tapi bagi Pak Soleh, Peggy alias Peron ini adalah pihak yang disebut-sebut dalam putusan. Kami belum yakin. Belum yakin. Belum yakin. Alasannya apa? Kenapa belum yakin bahwa, dengan kata lain kan Bapak ingin mengatakan terkesan paling tidak polisi ini salah tangkap orang kan? Kan begini, tadi pun Bapak menyampaikan Bahwa ada 5 orang yang menyatakan tidak kenal. ya, Ya, 5 lawan 1 kan jelas. Kita pun pasti percaya 5 orang kan. iya. Seperti itu. Jadi si Peggy alias Peron ini siapa? Diada-adakan makhluk itu agar kemudian dapatlah seorang DPO, bisa diumumkan ke publik berhasil melakukan penangkapan DPO, tapi diada-adakan atau bagaimana? Ya, sudah kurang tahu, Pak. Hal itulah. Pak Soleh, saya jujur aja tidak terlalu mengerti teknis hukum. Jadi ketika saya mendengar 5 orang yang di BAP belum lama ini menyatakan Peggy tidak terlibat atau tidak kenal malah di awal itu kan. Terus 1 menyatakan Peggy terlibat dari 6 yang di BAP kan itu kan. Apakah angka itu kuantitas 5 versus 1 sudah cukup bisa diambil kesimpulan dari itu? Sebenarnya Soal belum. kuantitas ini Ya. soalnya. Kalau kuantitas kita bisa bicara belum ya. Kalau hanya 1 ya, kan masih meragu-ragukan. Tentang kualitas dari apa itu pengakuan dari 5 dan 1 itu, Bapak bisa mengelaborasi?
5 ngomong tidak terlibat dengan kalau boleh diukur kualitasnya meyakinkan atau enggaknya, atau yang satu bilang terlibat Kan begini, meyakinkan Pak. apa enggaknya. Mereka sudah terpidana dan dihukum seumur hidup. Terus dia kalau bohong apa? Kepentingannya apa coba? Kan nggak ada kepentingan. Udah divonis kan dia seumur hidup. Tuh kalaupun dia ngomong iya kan, iya pasti ngomong kan. Sementara yang 5 itu tidak menyatakan. Dari lihat situ aja kan mereka pasti tidak ada kepentingan, Pak. Oh, dia udah divonis seumur hidup. Gitu. Saya tanya Mbak ya Mbak, mari kita kembali ke tahun 2016. Jadi bukan yang sekarang nih, bukan setelah film nih. Saya mengajak Mbak dan keluarga ke tahun 2016. Ketika menerima kabar bahwa Vina sudah tidak ada, Vina dan Eki sudah tidak ada, yang keluarga pahami almarhumah ini meninggal karena apa? Pertama kali, ketika mendengar itu, meninggal karena apa? Jadi awal mulai itu kan ada yang datang, Pak. Siapa? Saya kurang tahu yang datang siapa, karena saya posisinya waktu itu di rumah tante. Yang tahu siapa? Yang paman meninggal itu. Jadi malam itu udah ada paman yang meninggal. tahu siapa? Yang tahu ada orang datang gitu. Yang abah ya, Bah. Oh, Pak. Ngasih Sadullah. tahu bahwa Boleh saya bicara dengan boleh. Kakeknya Vina. Datang, terus kita lagi sibuk. Siapa itu Pak yang datang Pak? Kurang tahu namanya siapa, saya nggak tahu. Saya nggak memikirkan fokus ke dia karena kita lagi sibuk sendiri. Iya. Jadi cuma dia ngasih tahu. Tapi dia tahu Mailda itu Abah. Bah, ini si Vina kecelakaan tunggal di Batang Talun. Warga sini bukan Pak? Bukan. Bapak pernah ketemu orang itu belum sebelumnya? Belum. Belum pernah ketemu. Jadi bisa nggak kalau saya bilang ini bukan orang warga sini atau orang warga sini juga sebetulnya? Karena kenal Bapak kan itu. Bukan orang warga sini. Pasti bukan orang warga sini. Ada orang dari luar yang datang ke sini bilang ke Bapak, manggil Bah, ini Vina udah nggak ada karena kecelakaan. Oke. Pakai kata tunggal. Bukan Iya. cuma bilang kecelakaan gitu. Kata tunggal pakainya. Sendiri atau berdua atau berapa orang yang datang Pak? Sendiri. Pakai Iya, baju iya, tertentu? Bapak sendiri. Pakai baju tertentu, seragam kah itu bukan? Atau baju biasa? Saya pakai baju biasa. Biasa. Oke. Jadi pertama kali keluarga taunya bahwa almarhumah meninggal akibat kecelakaan. Oke. Pertanyaan saya berikutnya nih Mbak. Tiba-tiba kan jadi pembunuhan. Iya. Betul ya? Betul. Mbak atau keluarga tahu dari siapa bahwa ini pembunuhan? Saya 3 harinya saya ngambil HP adik saya di Kapolsek Talun. Itu HP itu posisinya masih utuh, masih bener, Masih utuh? nggak retak, Ya. nggak rusak gitu, Ya, nggak. ya. Dia masih jalan HP itu. Oke, masih berfungsi. Terus saya berpikirnya gini, kok kecelakaan tunggal sampai hebat, Ya. tapi HP nggak kenapa-kenapa. Harusnya kan dia jatuh terus pecah atau gimana kan harusnya ya. Iya, ya. Tapi kok ini enggak. Dari situ saya mulai bertanya-tanya. Itu Mbak datang sendiri ke sana sendirian? Saya kakek bapak. Oke. Lalu mulai berpikir, kok katanya kecelakaan, Ya, tapi utuh tapi handphonenya. utuh HP-nya. Lalu dugaannya apa? Terus saya tanya lagi kan, kalau motornya si Eki di mana, Bah? Saya bukalah si motor tuh. Kan. Motornya pun nggak pecah, nggak apa. Waktu Mbak dan keluarga ke Polsek Talun, Iya. di sana ketemu siapa? Saya lupa ya namanya. Jadi di situ ada polisi yang lagi duduk di meja 2 orang. Saya bilang, Pak, saya perwakilan dari keluarga almarhumah Vina. Saya kakaknya, saya mau ambil HP korban. Itu polisi nyediain HP itu 3 apa 4 saya lupa itu. Yang mana? Oh ini yang ini. Baik. Ini yang lainnya siapa? Saya nggak tahu. Jadi pada saat kedatangan ke Polsek itu sudah mulai berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu Iya. kan ya. Pertanyaan saya berikutnya nih Mbak. Mulai kapan Mbak dapat info, berarti diucapkan orang atau ditunjukkan surat oleh orang bahwa ini adalah pembunuhan? Saya nggak ditunjukkan surat atau enggak Tapi ya. diucapkan Ya, melalui telepon oleh bapaknya Eki. bapaknya Eki. Iya. Kapan itu? Masih ingat nggak? Maksud saya, ya katakanlah almarhumah berpulang hari ini, Iya. terus dikontak oleh Jadi saya Pak tuh Rudiana. Pak 3 Rudiana. hari ngambil HP ya. Ya. Terusnya kan malamnya si temennya itu yang kemasukan. Sebentar. Pada hari yang sama temennya kerasukan. Iya, tapi malamnya itu jam 1 Siapa namanya? malam. Linda ya?
Linda. Ya. Jadi tapi- pada hari itu Linda kerasukan. itu Nah, jam hari 1 itunya malam. dipastikan dulu tuh kapan sejak kematian itu. Begini, oke. Jadi almarhumah Berpulang di berpulang 27 27 Agustus 27. Dimakamkan kan 2016. 28. Ya. Dimakamkan 28. Itu kerasukannya tanggal berapa? 28 3 hari 28. 30 atau 31 lah. Oh, beberapa hari Ya, kemudian. setelah dimakamkan itu kan 3 harinya Iya. tuh. Berarti saya mundur dulu boleh ya? Tentang temannya ini namanya siapa tadi? Yang Linda. kemasukan Linda. Linda. Linda pernah ke sini? Kalau saya bilang dia pernah ke sini atau enggak saya juga lupa, Pak. Cuman Berarti sebelum kejadian itu ada temennya almarhumah adik saya itu datang ke sini 2 orang. Yang satu gemuk, yang satu kurus. Cuman kalau yang gemuk itu suka sampai depan pintu kalau yang gemuk. Nah kalau yang kurusnya itu dia diem di motor. di situ Ya, nggak mau turun maksudnya. enggak. Cuman saya sepintas itu lihat badannya memang kecil seperti Itu Linda ya. itu Linda. Ya saya tidak tahu karena dia Oke. posisinya nunduk. Oh, nunduk. Tapi badannya itu sama kecil. Nah, pertanyaannya saya begini. Selama almarhumah masih ada, Linda ini teman akrabnya bukan? Saya nggak tahu Nggak juga. tahu juga. Oke. Karena kan yang saya bilang dia tertutup semenjak Hmm. SMA itu dia tertutup, Pak. Hmm. Jadi Linda ini siapa? Sekolahnya di mana? Tinggalnya Tidak di tahu, mana? Keluarga tidak nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Tahu ya semenjak ditelepon sama abangnya, Hmm. rumahnya pun tahunya semenjak ditelepon sama Nah. abangnya. Kembali ke yang saya tanya tadi nih Mbak. Maaf ya, kata pembunuhan itu berarti Mbak dan keluarga dapat pertama dari Baru dia. Pak Rudiana. Ya. Terus siapa lagi orang yang pernah mengatakan atau mengucapkan kata Iya sih. pembunuhan itu? Nggak ada Hanya lagi. Pak Rudiana. Oke. Yang berikutnya boleh nggak ya saya tanya? Tapi kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Kan almarhumah ini dikabarkan jadi korban pembunuhan dan korban kekerasan seksual ya. Kalau kata, maaf betul nih, kata kekerasan seksual atau sejenisnya itu pertama kali Mbak dengar dari siapa? Di pengadilan. Sebelum di pengadilan nggak ada yang memberitahu bahwa almarhumah Nggak ada. jadi korban perkosaan. Nggak ada. Di pengadilan, Di pengadilan. Setelah hasil visum. siapa yang mengucapkan itu? Masih ingat nggak? Di pengadilan. Siapa ya? Saya kurang ingat. Tapi di pengadilan. Orang duduk di depan atau duduk di samping atau Sepertinya yang di samping. samping Sepertinya. kanan atau samping kiri? Kanan kiri. Kalau nggak ingat nggak apa-apa. Nggak ingat Nggak sih, ingat. saya nggak ingat betul. Cuman, Artinya kata itu baru berarti keluarga baru tahu ya, tentang maaf perkosaan itu adalah saat di persidangan. ya. Jadi kalau keluarga tahu saat di seksi itu Ya. ya, di rekaman tuh memang dia menyebutkan. Di Rekaman Linda juga ya, nih? yang Oke. adik saya masuk. Cuman kan kalau untuk kita mempercayai itu 100% kan nggak bisa. Iya, ya. Karena itu kan berhubungan dengan hal gaib ya. Jadi saya tidak meyakinkan saat itu. Saya meyakinkan itu saat di pengadilan dibacakan hasil otopsi, lalu saya menyimpulkan oh berarti benar yang adik saya bilang ini waktu itu. Apa hasil otopsi yang Mbak simak di pengadilan itu? Yang saya ingat itu terdapat sperma ya Pak. Terdapat sperma. Ya, Di mana? Sperma terdapat di mana? di kemaluan almarhumah Apalagi sama kalau Bukan. nggak salah ya. terkait dengan kekerasan seksualnya ini? Mbak dengar di pengadilan sperma Ya, ada di hasil- tubuh ya. korban. Udah sih kalau terkait yang seks Oke. itu hanya itu. Sperma ada di tubuh korban. Lalu Mbak simpulkan bahwa Apa yang adik saya waktu itu sampaikan melalui kemasuk badan Linda itu kemungkinan Oke. sama. Pada saat ini, Pak. Kan ada yang memandikan tuh. Memandikan pun Hah? yang memandikan tadi siapa si neneknya kan dia menyatakan juga apa itu? Kalau bahwa nenek itu di Memandikan ininya jenazahnya almarhumah. di bengkak, kemaluannya itu bengkak bengkak. pada saat memandikan. Oke. Itu berapa hari setelah? Oh pas dimandikan. Pas dimandikan. Ya berapa hari setelah hari kejadian? Kan Oh, kejadian malam, pemakaman. pagi kan dimandikan Pemakaman pagi. 28. Jadi sebelum dimakamkan. Oke. Mbahnya menyatakan seperti itu yang memandikan. Bapak sudah baca berkas lengkap ya, saya yakin ya. Termasuk hasil visum atau otopsi. Oh, yang terlalu sih, Pak. Belum. Ya, belum Oke. terlalu itu sih. Saya mau bertanya nih. Sepita-sepita Saya mau saja. bertanya.
kalau di dalam hasil visum atau otopsi atau pemeriksaan yang lainnya ada tidak poin tentang kondisi fisik terutama pada organ kelamin almarhumah? Ya ada. Ada? Ada. Apa bunyinya? Ya ini lah berkas kami nggak dibawa ya, jelas Oke. ada lah. Oke. Ada. Baik. Jadi kalau itu harus saya baca dulu lah, cuma Ya. kan memang sebenarnya nggak dibawa itu aja. Ada sih. Baik, Mbak dengar itu di persidangan ada sperma di tubuh korban Iya. dan Mbak teringat pada cerita Iya. Linda ketika Iya. kerasukan Iya. bahwa almarhumah Diperkosa. diperkosa. Siapa-siapa yang Ketemu melakukan gitu. itu? Tidak Nggak- disebutkan. nggak disebutkan. Adik saya cuma menyebutkan Egy. Atau di Tertuju persidangan sama maksud saya Oh, disebutkan siapa-siapa dari disebutkan tapi saya lupa ya. Hmm. Disebutkan siapa yang melakukan itu disebutkan, tapi saya lupa. Pak Soleh tadi Pak Soleh kan sempat mengatakan belum yakin ya bahwa Peggy alias Perong itu adalah DPO yang Iya. gitu. Bagaimana bobot atau derajat keyakinan Bapak ketika bicara tentang 5 terpidana? Ya kalau kami melihat sih begini ya. Kembali lagi, kalaupun 5 ini yang berbohong, ya kan Kok pakai 5 kalau lah? menyatakan. 5 kan menyatakan bahwa dia Tidak kenal. Iya. Iya. Hanya 1. Iya. Berarti kalau saya meyakini itu belum bisa dikatakan bahwa Peggy inilah yang Belum solid gitu ya, Belum solid. mantep gitu belum ya. belum 100%. Bahwa 5 orang ini sudah berstatus sebagai terpidana. Terpidana bahkan udah vonis juga. Sudah vonis kan ya? Pandangan Pak Soleh, 5 orang terpidana ini sudah seharusnya berada di dalam penjara. Kalau pandangan saya kita belum tahu juga ya Pak ya. Artinya belum tahu itu maksudnya apa? Artinya begini loh, kalau kita kan memang harus tahu detail ya terkait 5 itu. Iya, iya. Sementara kan kita belum tahu detail terkait 5 itu. Sementara kan Nah, ini, maaf nih, saya men-challenge tanda kurung menantang Bapak. ya, Bapak kan praktisi hukum. ya. Pertanyaan saya kan gampang jawabnya. Apakah Bapak memandang 5 orang ini sudah seharusnya berada di dalam penjara? Sebagai praktisi hukum, Bapak tinggal jawab. Mengacu pada putusan hakim, ya. Tapi kenapa sekarang Bapak justru mengatakan kalah? Iya, kan begini Pak. Kalau mengacu pada putusan hakim jelas, Ya. ya kan sudah vonis ya. Oke. Artinya itu kan melalui penyidikan dan BAP dan lain-lain dan sampai dengan persidangan di persidangan. Iya. Ya, saya bisa menyatakan kalau memang sesuai dengan pengadilan selesai. Kan Iya. udah Tapi Bapak menangkap tadi ke aspek pembuktian apa tadi Bapak katakan? Lah, kan tadi saya menyatakan yang 5 orang tadi. Ya. Yang 5 orang tadi yang terkait dengan Peggy ini, Ya. dia kan masih meragukan. Yang 5 itu tidak kenal dengan secara Peggy. Betul. Pertanyaan saya, itu saya sepakat, saya bisa Ya, memahami. iya. Yang saya belum paham nih Pak, bagaimana penilaian Bapak terhadap 5 orang yang sudah masuk penjara? Mereka memang sudah seharusnya berada di situ atau bagaimana? Kalau melihat dari BAP dan lainnya seharusnya di situ, Pak. Ya. Kalau ditutup BAP-nya, Iya. berkas-berkas ditutup? Kita belum bisa ngomong lah, Pak. Nah, oke. Ya. Masih ada lagi pertanyaan? Artinya begini, Oke. Pak Soleh ini praktisi hukum loh. Ya, Saya bukan sarjana hukum. Sarjana hukum bukan? bukan. Bukan. Kita kan awam berarti kan? Ya, Kita meminta pandangan dari profesional. ya. Ada 5 orang yang sudah divonis bersalah, sekarang sudah berada di dalam penjara. Kata hakim seumur hidup ada di dalam sana. Ya. Peristiwa 8 tahun lalu. Sekarang kita minta pandangan profesional dari Pak Soleh. Apakah 5 orang ini sudah sepatutnya berada di dalam penjara? Menarik bahwa beliau dengan cerdas, thinking out of the box, mengatakan kalau mengacu pada putusan hakim, ya. Tetapi kalau selain itu, ya kita belum tahu lah ya. Itu kata Bapak tadi. Ya. Itu kan belum Iya, tahu lah ya. Belum tahu lah. Nah, oke. Ya, oke. Mungkin juga bisa nanti kalau mau ada petunjuk bisa PH-nya bisa menunjukkan ini PK kan. Menurut Bapak ada peluang itu? Ada peluang menurut Ya saya. objektif loh. Kalau pertanyaan ini saya ajukan ke Pak Jogi atau Bu Titin, jawabannya subjektif. Oh pastilah kami PK. Ya, namanya klien. Iya, klien. Ini bukan klien. Beliau mengatakan notabene di luar bahkan tanda petik berseberangan loh. Iya kan? Ibaratnya dalam sebuah kasus hukum beliau kan berseberangan dengan Pak Jogi dan Bu Titin. Beliau di luar mengatakan ada kemungkinan PK. PK. Begitu kan tadi pernyataannya? Ya. Kenapa, artinya- kenapa kita harus berpikir tentang PK? Ya, kan begini Pak. Ini kan memang kasus belum terang benderang ya. Ya. Belum terang benderang. Sementara DPO pun masih ada menurut kami ya.
Oke. Jadi kemungkinan itu masih ada. Clear. Kemungkinan masih ada. Clear. Oke. Tapi pada prinsipnya kami kuasa hukum dari keluarga ya pada intinya itu kita itu menginginkan 3 DPO itu tertangkap. Oke. Saya kembali ke Mbak dulu, Mbak ya. Tadi dikatakan divonis oleh hakim, diputus nih oleh hakim 5 orang bersalah seumur hidup di penjara. Mbak dengar ya, ada 3 orang DPO disebut oleh hakim ya? Betul. Oke. Setelah itu, bubar kan sidang nih? Udah selesai kan? Keluar, pulang? Dari pihak polisi pernah tidak berkomunikasi ke keluarga? Nelfon ke, atau datang ke, atau kirim surat ke? 3 orang DPO ini sekarang di mana ya? Setelah selesai persidangan ya? Iya, setelah itu persidangan. Tidak ada. Nggak ada komunikasi sama sekali? Tidak ada. Dan karena memang setelah persidangan itu, saya pun buru-buru kerja ke Indramayu balik. Tapi pada saat itu nggak ada yang datang. Kalau saya tanya ke keluarga, masih ingat ya kira-kira mereka ya? Waktu itu yang datang bersama saya tuh Bapak ikut. Maksud saya begini, Bapak Ibu kalau ingat bisa dijawab. Kalau nggak ingat, nggak usah dipaksakan gitu ya. Memang nggak ada di sini. Iya, Ibu memang nggak Waktu ada itu ya. saya datangnya sama Bapak Pertanyaan saya begini, Bapak Ibu. pengadilan. Jadi, Pak, Iya. jadi yang selalu mengikuti, ya nonton gitu, yang selalu nonton dari luar, Ya. saya. Hmm. Selama itu nggak ada yang ngasih tahu Iya, informasi apapun. Tentang 3 DPO itu nggak ada? nggak ada Pak. Sama sekali, Pak. Sama sekali. Dari polisi nggak ada? Nggak ada. Bentar, sebentar. Saya hanya mau memastikan. Datang ngobrol nggak ada. Surat, Nggak ada. mungkin suratnya ketelingsut segala macam. Nggak ada. Telepon mungkin Bapak Nggak lupa. ada. WhatsApp, Tidak SMS. ada, tidak ada. Jadi seolah-olah nih kesannya setelah sidang selesai bubar tok Iya. 3 DPO yang notabene kepentingan bagi keluarga untuk cari tahu tidak ditindaklanjuti. Tidak. Ya, anggaplah cukup. Kata kunci tadi dari Pak Soleh untuk membuat kasus ini terang, ditangkap 3 DPO dan kemudian diproses Ya. kemudian ya, itu ya. 3 DPO ditangkap dan diproses biar terang benderang seperti apa. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya itu tadi kata kunci yang membuat kita terpaksa untuk menutup siniar ini. Oh, jangan tuh, buka dikit lagi dikit. Kalau tidak kunjung berhasil ditangkap, apa yang ingin Bapak katakan? 3 DPO tidak kunjung berhasil ditangkap semua, apa yang ingin Bapak katakan? Saya katakan ya belum berhasil polisi. Siapa? Kepolisian. Oke, sudah. Boleh, kebetulan Saya. ya. Nah, betul-betulan nih. Betul-betulan nih. Dan sebenarnya saya tidak akan memberikan kesimpulan karena memang kita di sini datang untuk mencari fakta-fakta baru yang mungkin bisa dianggap jadi kebenaran untuk membuat kasus ini berkontribusi terhadap kasus ini lebih terang. Karena kami Diskursusnet adalah media yang terverifikasi Dewan Pers. Jadi itu kami bukan media balaba gitu ya. Itu poinnya jadi kan. Jadi silakan saja untuk kalau belum terlalu terang, belum terlalu menangkap untuk kemudian mengulang lagi, menonton lagi supaya lebih dapat tidak salah pemahaman tentang apa yang kami semua obrolkan di sini. Saya juga ingin berterima kasih ke Sobat DN karena sejumlah pertanyaan yang saya ajukan tadi itu sebetulnya terinspirasi oleh komen-komen para viewers kita. Jadi saya menjadi perpanjangan lidah netizen juga nih, terutama para penonton diskursus. Terima kasih untuk inspirasinya. Baiklah, saya dan Mas Reza pamit dulu undur diri sampai kita ketemu lagi karena selama di Cirebon kami akan terus membuat materi-materi yang berkaitan dengan kasus Vina ini. Tunggu aja ya. Sekarang saya pamit undur diri. Tabik.